misbahkan dulu ya dari belakang ke depan ya, biar ini berdasarkan ingatan saya. Cortex yang ada aplikasi antara yang bisa langsung mengakses data ke Cortex dan ke klien sebagai interface. Itu saya mohon maaf, emang kami belum presentasi ke ke sini ke Komisi 11 karena saya tahunya juga baru-baru aja, mungkin sebulan yang lalu ketika rapat di kantor. Saya tuh bingung. Ini kan Cortex program baru waktu itu ya. Kalau program baru kan pasti dari ujung ke ujung dong sampai ke interface ke masyarakatnya. Harusnya dibuat mudah. Tanya rapat tuh 1 jam lebih. Kenapa bisa susah? Terus perusahaan besar kok nggak ada yang komplain? Adalah informasi yang keluar cetek katanya. Perusahaan besar pakai aplikasi. Gitu. Saya kan aplikasi apa? Kan tinggal masuk langsung. Enggak, rupanya ada perusahaan jasa aplikasi perpajakan yang berdiri di antara Cortex dan perusahaan besar itu. Jadi dia kalau pakai itu cepat. Saya bilang kan ini kan gampang dibikin. Kenapa nggak kita bikin? Keluarlah nama-nama bisnismen itu. Jadi saya pikir ini ke depan, saya udah tahu ini dibuat-buat lah. Ke depan kita akan bereskan, tapi pada waktu sekarang kan, kalau sekarang dibereskan kan terburu-buru. Nanti begitu ini akhir selesai, saya akan memperbaiki interface ini. Rupanya juga saya baru tahu juga hanya 4 perusahaan yang dapat hak atau akses. 12. Belum 4 atau 12. 12 sekarang. 12 katanya yang masuk. Itu even saya aja nggak tahu jumlahnya berapa. Padahal dapat saya tanya ini berapa. Jadi memang ada sedikit informasi yang nggak clear di situ. Kami akan bereskan, tapi yang jelas setahun ke depan itu kita bereskan interface-nya sehingga semua bisa memakai, semudah perusahaan-perusahaan besar itu memakai aplikasi perantara perpajakan itu. Jadi maaf, saya baru tahu ada seperti itu juga ketika digali, kalau nggak digali nggak keluar tuh. Jadi Pak Ketua, kita akan perbagi ke depannya. Tadi dari Pak Dolfi untuk evaluasi PNBP. Betul Pak, kami sudah diskusikan, mungkin teknisnya sehari 2 hari didiskusikan udah berapa ini. Di sini juga ada kebijakan untuk menetapkan bea keluar batu bara dan mineral lainnya, di mana sebelumnya bea cukai nggak bisa masuk ke ekspor batu bara ke kapalnya sebelum dikirim karena nggak kena bea keluar katanya. Jadi kita kena under invoicing yang signifikan tanpa kita tahu. Saya baru tahu juga kenapa nggak bisa masuk, karena nggak ada pajak ekspor nih loh. Kenapa nggak bisa? Memang begitu aturannya. Jadi sedang dibicarakan dan akan diputuskan pasti bahwa kita akan, sudah diputuskan sih tinggal berapa bea keluar yang levelnya akan ini. Yang jelas, yang penting adalah kami bisa masuk, kami bisa periksa satu barang sehingga saya nggak ditipu lagi. Nanti Kementerian ESDM juga akan membuat kebijakan yang akan menaikkan PNBP kita dari sumber daya alam. Misalnya royalti beberapa perusahaan akan dinaikkan Pak, batu bara akan dinaikkan katanya sesuai dengan masukan Bapak barusan. Terus untuk nikel juga akan dikenakan HMA, sehingga mereka membayar lebih banyak lagi kita. Jadi ini salah satu exercise untuk memastikan tadi Pak, selain ada ya penambahan income sehingga defisit kita lebih terkendali lagi. Jadi makanya saya agak tenang sedikit karena ada janji dari Pak Ketuanya Pak Ketua, Ketuanya Pak Ketua, dan itu clear dan sudah diputuskan di depan Presiden hingga technicality-nya yang di finalkan minggu ini. Untuk income ke pajak, begini, kalau mau bukan one to one akan rumit. Jadi saya monitor, coba lihat gambar tadi yang kondisi ekonomi, seluruh variabel ekonomi yang ada, yang naik itu, naik apa enggak. Begitu naik, kita akan lihat di pajaknya berdampak apa enggak. Kan indikator itu naik semua, penjualan mobil, consumer confidence sempat naik di tempat tertentu, yang lain naik semua di triwulan pertama. Kita lihat di pajaknya
naik juga, berarti itu semua inline. Di belakangnya ya, kita tarik ke belakang lagi, kan ada percepatan belanja di kementerian lembaga. Itu mendorong langsung ke ekonomi. Ditarik lagi ke belakang. Kalau kita lihat, ini kan semuanya bagus nih. Ini indikator awal, tapi di belakangnya ada kebijakannya apa? Moneter. Ada satu lagi, fiskal. Belanja lebih cepat. Ada satu lagi yang kita sering lupa. Bahwa ekonomi kita itu ada dua pelakunya. Pemerintah yang besar ya, dan swasta. Pemerintah kira-kira memberi kontribusi 10% ke ekonomi, swasta hampir 90% lah kasarannya ya. Kalau kita lihat angka PDB rata-rata kontribusinya. Kalau saya mati-matian 10% saja, tapi yang 90% tidak saya perhatikan, kita nggak kemana-mana. Maksimum pada waktu zamannya Pak Jokowi dengan pembangunan infrastruktur yang bagus aja, dia pertumbuhannya di bawah 5%, sedikit rata-rata. Jadi yang kita jalankan adalah kita pastikan private sector juga jalan. Gimana caranya? Satu, kita injak uang ke sistem tadi. Yang 200 triliun tambah 100 jadi pertumbuhan uangnya cukup tinggi. Hampir 19% data terakhir, walaupun nggak selalu. Kalau konstan 19% sepanjang tahun, kita pasti aman dah tumbuh 6%. Tapi saya nggak tahu ada yang pengendali lain kan. Cuman kalau 19% itu kira-kira eventually kredit bisa tumbuh 20% atau lebih. Itu suatu hal yang signifikan, dorongan yang signifikan. Dan siapa yang ngerjain? Perbankan kan. Perbankan yang selama ini agak malas naruh uangnya di SRB dan government bond aja, dia tiba-tiba punya uang lebih. Dia terpaksa menyalurkan ke sektor real. Saya nggak perlu peduli dia salurkan kemana, karena mereka lebih jago dibanding saya dalam memilih proyek-proyek yang unggul. Ini cara semi-monetary fiscal policy bekerja. Jadi saya nggak, lu mesti ini, karena mereka lebih ngerti dibanding saya. Mereka market, saya government yang tahu hanya sedikit variabel aja. Jadi di belakang nanti betul Pak, kita catat siapa sektor-sektor yang tumbuh, siapa yang belum tumbuh. Yang belum tumbuh kita akan berikan dorongan lebih. Jadi terima kasih Pak masukannya. Di samping itu juga kita buat untuk memperbaiki sektor swasta ya. Kita buat debottlenecking task force, di mana setiap pelaku bisnis Indonesia bisa mengajukan ke task force itu, dan kita sidangkan setiap minggu live. Jadi kita nggak bisa berbohong, ya mereka juga nggak bisa bohong. Salah satu case yang besar di mana? Inpex ya? Inpex itu yang di Masela Field, itu investasi 22 miliar dolar ya. Lalu bioetanol Pertamina juga. Itu berapa tahun berhenti, tapi begitu dimasukkan ke debottlenecking dalam waktu singkat sudah berjalan. Kita expect April ada groundbreaking, nanti 2029 atau lebih sedikit mereka akan online. Itu akan supply gas dan minyak ke kita dengan signifikan kalau diperlukan ke domestik ya. Jadi upaya-upaya itu kita lakukan untuk memastikan real sektornya, iklim investasinya membaik. Satu kasus lagi apa? Tadi ada bioetanol Pertamina. Bioetanol Pertamina itu macet antara kementerian lembaga itu kusut. Kita bereskan di situ, kita bereskan dan sekarang sudah jalan. Jadi kita undang nanti semua pelaku bisnis, kalau ada masalah laporkan ke situ, kita akan sidang dan eksekusi dengan sebaik-baiknya. Jadi terus tadi saya yang ingat-ingat aja ya, UMKM dari beberapa, dari Pak Fatih juga tadi UMKM ya, dari siapa di Pak Syurbil juga ya, katanya jangan sampai kita cuma ngomong doang UMKM ketika krisis dipuji-puji, cuman dikata-katakan bahwa karena UMKM kita kuat, ekonominya nggak runtuh. Setelah lewat krisis, ada nggak kebijakan UMKM yang clear? Kan nggak ada. Saya kalau sebagai Menteri Keuangan nggak boleh ngomong gitu ya kali ya. Tapi sebagai ekonom, saya tergelitik juga. Kita punya KUR,
bertahun-tahun. Kenapa UMKM yang naik kelas yang betul-betulan nggak ada? Dan bahkan banyak yang komplain, kurnya susah, yang dapat itu aja. Terus saya mesti ngapain? Saya pikir-pikir, saya lihat-lihat, saya punya lembaga PNM. bukan PNM, bukan lembaga di bawah saya apa namanya? PIP, bukan PIP, namanya apa ya? Bukan SM. SMP di bawah keuangan ada banyak rupanya. Saya lihat ada PIP, ada CMI, dan lain-lain. Terus saya lihat-lihat juga di situ ada PNM di BRI kan, yang beda makur, bukan menyalurkan dia. Ultramikro. Jadi saya sedang propose, ini mudah-mudahan berhasil ya, tapi nggak tahu boleh apa nggak ngomong seperti ini, tapi rencana boleh kan ya. Saya sedang propose ke Danantara, PNM kasih ke saya. PNM Madani kasih ke saya, nanti saya akan jadikan PNM itu penyalur kur. Daripada BRI nyalurin kur, kadang-kadang banyak protes, banyak yang kebagian. Jadi PNM jadi bank mungkin di bawah SMI atau PIP, di bawah kita, dia akan menyalurkan kur. Hitungannya begini, kalau kur yang lewat bank-bank itu kan, saya bayar bunga tuh sampai 18%. Uangnya hilang. Setiap tahun 40 triliun. Dekat ke situ. Strategi saya gini, ya udah, ini saya ambil tempat saya jadikan bank, setiap tahun saya store 40 triliun ke dia. Jadi anggaran saya nggak bertambah, tapi dia meminjamkan sebagai dana bergulir dengan bunga murah. Jadi 40 triliunnya nggak hilang. Kalau saya injek situ 4 tahun, 5 tahun berturut-turut, dia udah jadi satu bank yang punya modal 200 triliun. Itu sudah bank besar. Nanti setelah itu, kita akan rubah itu menjadi bank UMKM, dan kita nggak tahu, kita bank UMKM, nanti saya bangun juga ekosistem yang mendukung pengembangan UMKM secara terintegrasi. Ada penasehatnya, ada pelatihannya, ada pemasarannya, ada penjamin kreditnya, dan lain-lain. Jadi kalau boleh, kalau didukung oleh Komisi 11, saya akan eksekusi itu. Saya udah lapor ke Pak Presiden, dia bilang kalau bagus jalankan saja. Tapi kita sedang berunding dengan Danantara. Mohon dukungannya. Tapi kalau mereka mau jalan ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau buat yang betul, harus seperti itu. Menteri, ini mengenai eksekusi kur. Saya sampaikan, Bapak itu ada infrastruktur yang Bapak punya, namanya PIP, dan itu ada di wilayah kewenangan Bapak penuh. Pusat investasi pemerintah yang saat ini menyalurkan usaha kredit ke channeling, tapi Pak, dia tidak mempunyai basis data mengenai pengusaha ultramikro, dan dia masuk ke ultramikro dan mikro, Pak. Kalau Bapak membenahi ini saja yang ada di wilayah kewenangan Bapak, saya yakin ini akan tangannya negara, tangannya Kementerian Keuangan terhadap dukungan terhadap UMKM akan lebih kuat, Pak. Ini Pak, saya berpikir juga begitu, dari PIP monitor sana. Cuma di sana ada manajemen tersendiri kan. BRI kan itu kan induknya PNM, itu kan perusahaan publik. Dia pasti punya alasan tersendiri untuk membuat ini nggak bisa menjalankan public service obligation, kewajiban pemerintah. Karena emang desain BRI untuk untung, bukan untuk membantu rakyat. Jadi itu mesti dipikirkan itu. Tapi saya akan perbaiki itu dalam jangka pendek, Pak. Jadi Bapak juga sebagai policy maker, duduk aja tarik mereka untuk kemudian merumuskan ini, Pak. Ini isunya sangat kuat, Pak. Bagaimana menaikkan UMKM naik kelas. Iya, Pak. Isunya sangat kuat ini, Pak. UMKM naik kelas ini, bayangkan ribuan triliun, Pak, dana perbankan yang masuk dan ratusan triliun subsidi yang sudah diberikan. Iya. Gitu. Nah ini penting, Pak, untuk kemudian apakah determinasi kebijakan ini sudah sampai seperti yang Bapak sampaikan tadi. Itu Ya, saja Pak Menteri. Kita akan belajar seperti itu, Pak. Bisa nggak dengan PIP saja dari jauh memanggil, meluruskan. Tapi saya curiga
Itu kan masing-masing ada kompartemen kan, BRI ini segala macam, walaupun iya, di bawah mungkin nggak jalan juga. Tapi nanti kan saya coba follow up seperti itu. Kalau bisa jalan, tapi kalau enggak, saya ambil alih. Kalau ambil alih saya nanti lapor ke sini, boleh apa enggak. Tapi tentunya kita sudah diskusi persiapkan semuanya. Jadi SMI dan PIP sudah saya perintahkan untuk mempelajari itu, dan kita sedang diskusi dengan Danantara sekarang. Sinyal dari atas sih katanya boleh aja ambil, tapi kita akan matangkan lagi ke depan. Jadi kalau mau UMKM dibereskan ya seperti itu. Kalau enggak ya kayak gini, kita punya program, iseng-iseng berhadiah, bisa jalan, bisa enggak. Setiap tahun marah-marah orang-orang ke saya kalau ketemu, saya kurang nggak bisa dapat kur katanya. Kan di luar kendali saya terlalu jauh, itu. Oh, apalagi yang menarik lagi, jadi lupa saya. Apalagi? Restitusi, Pak. Oh, restitusi ya, pengelolaan restitusi. Jadi yang kita lakukan memang gini, ketika ekonominya bagus, pertumbuhan pajaknya lebih bagus dibanding tahun sebelumnya, itu sudah modal yang bagus. Mungkin nggak ideal, tapi itu yang kita punya sekarang, yang jelas lebih bagus dari tahun lalu. Kemudian kita lihat restitusi. Restitusi tahun lalu itu besar sekali, Pak. 360 triliun. Dan laporan ke saya nggak terlalu jelas. Dari bulan ke bulan seperti apa. Sekarang mulai dimonitor. Saya curiga di sana ada sedikit kebocoran. Jadi kami sekarang sedang audit restitusi sumber daya alam dan lain-lain. Dari tahun 2020 sampai tahun 2025 kemarin. Internal saya fokus yang 2025, tapi eksternal itu masuk BPKP 2020 sampai dengan 2025. Jadi saya pengen lihat di mana sih ininya. Karena saya dengan di luar juga, wow itu kebocorannya besar. Jadi kita pengen itu. Jadi sekarang kita perketat. Jadi bukan berarti kita memberhentikan restitusi, tapi kita perketat. Jangan sampai yang nggak berhak dapat restitusi. Contohnya untuk industri batubara, PPN-nya Pak, saya subsidi 25 triliun. Gimana hitungannya saya bilang. Jadi restitusinya dengan restitusi, jadi saya ngeluarin 25 dibanding income untuk PPN. Itu udah nggak bener. Katanya hitungannya inilah. Saya pikir filosofi kan nggak gitu. Restitusi kan kalau PPN kan kalau lebih ada itu dibalikin kan. Kalau saya bisa lebih bayar dibanding yang dia serahkan, saya rugi habis. Itu akan kita beresin sekarang. Makanya saya audit ya. Makanya Pak Dolfi, kita pelajaran restitusi itu. Kalau yang main-main nanti kita kurangin lah, kita audit kan. Kita masukin penjara. Baik eksternal maupun internal. Interupsi sedikit, Pak. Untuk pemain. Pak Menteri, kapan selesai auditnya ini, targetnya? Supaya kita bisa tahu tindak lanjut dari audit yang Bapak lakukan ini. Saya minta BPKP. Iya, kapan perkiraan selesai? Janjinya sih sebulan 2 bulan, tapi sampai sekarang belum ini. Tapi mereka bilang sambil sedang berjalan, saya akan cek lagi. Ya, berarti triwulan kedua sudah ada laporannya nih Pak ya? Harusnya sudah Pak, Ya. karena dia mau cepet-cepet kemarin. Udah ngomong cepatnya bro? Subsidi. Baru masuk. Oh, berapa lama? Ya kita akan kami laporkan Pak. Karena itu sumber kebocoran yang harusnya kita bisa selesaikan. Izin pimpinan. Kalau boleh yang sedang diaudit oleh BPKP itu, sekalian kita meminta ke BPK untuk dilakukan PDTT aja. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Terima kasih pimpinan. Oke. Sesinya Pak Bertu. Ya. Dari Ibu Ani, BBM sampai berapa lama? Saya sudah jawab tadi. Awareness kita harus hati-hati betul. Jadi memang Ibu, kita tadinya mau ngomongin langsung keluar. Tapi kan orang-orang bilang saya menteri tukang ribut. Jadi saya menunda lah karena ini bukan subsidi kan bukan di tempat saya, di tempat Pak Ketuanya, Pak Ketua. Tapi kita dari waktu ke waktu ngomongkan seperti itu terus. Sesi ini adalah sesi yang amat bermanfaat untuk masyarakat untuk menjelaskan apa yang terjadi di APBN kita.
Kalau stok BBM ada yang 20 hari itu berputar terus Bu. Jadi stok kita sebetulnya aman. Jadi Pak Menteri SDM melakukan pekerjaan yang amat baik dengan Pertamina untuk memastikan stoknya aman, bergulir terus. Katanya sekarang mau dibuat kan udah 20 hari ditambah ke 3 bulan nanti. Tapi menurut saya sih kemahalan dalam keadaan normal. Kita hanya menyetok barang kelamaan, uang kelamaan di sana. Tapi nggak apa-apa, akan diperpanjang ke sana ke ini. Terus dari mana dananya? Ya tadi ada penghematan sana sini, kita naikkan PNBP, kita kenakan pajak keluar, kita perketat barang masuk biar nggak bayar pajak. Kita pastikan juga ekonominya tumbuh lebih cepat sehingga pajak ke saya meningkat. Jadi walaupun hubungannya nggak one-to-one, kemana industri mana ini macam, tapi secara kelihatan bahwa ketika ekonomi ini pajak kita meningkat. Itu modal yang bagus untuk kita tahun ini. Dan hitungan saya sih, kalau kita jaga terus domestic demand, domestic economy, kita nggak akan terlalu terpengaruh dengan global economy. Sebagai contoh di tahun 2009 waktu semuanya negatif growth kan, Jepang, Amerika, Korea semuanya negatif. Hanya 3 yang tumbuh, kita India sama Cina. Kita tumbuh 4,6% pada waktu dengan kebijakan yang separuh benar. Kalau sekarang kita akan pastikan kebijakannya benar, nggak separuh lagi, hanya separuh yang jalan waktu itu. Mungkin itu saya setuju dengan teman-teman dari anggota semua bahwa narasi penting kita akan pastikan ke depan akan lebih jelas. Dari Ibu Putri katanya orang banyak bingung, iya tuh di TikTok juga udah nggak ada nih. Oh udah nggak ada. Banyak kebingungan. Tapi yang penting adalah yang produk asal Tiongkok tadi disentuh. Rupanya saya waktu itu kan bukan acara resmi di TikTok pagi-pagi. Rupanya banyak monitor termasuk Cina. Jadi Cina mengirim duta besarnya ke tempat saya untuk klarifikasi apakah Anda akan mengenakan pajak tambahan ke barang dari Cina. Dia klaim bahwa di Cina nggak ada tuh dikasih yang 15% kalau mereka ekspor. Saya nggak tahu dia ngebul apa enggak. Tapi kita akan assess ini dengan hati-hati. Karena kan kalau kita ke pasar rakyat mereka bilang, Pak, yang online dibatasin dong supaya saya bisa bersaing. Ya udah saya lihat dulu nanti. Tapi kita akan assess gimana ininya. Sebenarnya Dirjen Pajak sudah punya rencana untuk menaikkan pajak kepada online transaction kan. Tapi waktu itu ekonomi masih agak terganggu, jadi kita belum melaksanakannya. Tapi nanti sekarang udah lumayan nih. Kalau triwulan kedua masih bagus, kita akan pertimbangkan untuk juga sekaligus membuat persaingan antara online sama offline lebih fair. Tentunya dengan analisa yang clear dari data-data yang kita miliki. Mungkin itu Pak, nanti yang lain akan kami jawab. Pak Menteri, mohon maaf. Saya izin Ketua, apakah pertanyaan saya relevan untuk direspon atau tidak? Tadi ada 3 pertanyaan saya. Maaf Bu, saya Bu cukai. BBM sampai, Bu Ana. Bu Ani ya, Bu Ana. Bu Ana. Ya, saya lupa Bu. Yang mana bertanya? Ana yang Bu Ana. MBG berapa persen? 3-5%. Jadi apa kita akan untuk MBG Pajak MBG. penerimaan pajaknya sekitar 3-5% dari total anggaran yang direalisasikan Bu. Itu 3-5% dari total anggaran yang direalisasikan itu masuk ke pajak. Jadi kita pura-pura ya. Nah sini langsung kita serap, pajakin. Jadi ada signifikan Bu. Tapi bukan itu yang direct, yang langsung seperti itu Bu. Tapi kan ketika economic activities hidup, pajak langsungnya akan lebih banyak dari angka 3% itu. Dan sekaligus itu di daerah kan menciptakan lapangan kerja, itu menciptakan stabilitas sendiri. Itu yang paling mahal dampaknya untuk BNPB, yang paling berharga dampaknya untuk kita.
Kalau enggak di tengah kekacauan seperti sekarang, di mana banyak orang ngomong di TikTok ini itu, kita mau runtuh 3 tahun lagi, 3 bulan lagi segala macam, pasti goyah. Jadi ini dampaknya cukup baik, hanya saja ke depan mungkin kita perbaiki lagi cara menjalankan kebijakan itu. Itu sudah disadari. Masukkan data Dukcapil saat kita akan pakai Bu. Mestinya sih mereka udah pakai langsung ya Dukcapil sudah. Cuman kadang-kadang juga datanya nggak langsung bisa match langsung Bu. Saya yakin masih ada problem sana sini kan. Gimana Kak Desi? Mungkin lu jelasin Dukcapil gimana pakai datanya? Dukcapil itu memang Kortex kami akan ngeloop untuk mengecek ke sistemnya Dukcapil Ibu, tetapi di data warehouse kami juga sudah ada data yang kami tarik secara periodik dari Dukcapil. Jadi kalau dalam pelayanan misalnya ada konfirmasi ketika data wajib pajak masuk, kalau lama kita ngehit secara live ke Dukcapil, kita akan ngambil dari data warehouse kami Bu. Dan kerjasama lain-lain juga sudah dilakukan Pak Menteri yang terkait dengan join program antara kami dengan Dukcapil, termasuk juga untuk peningkatan kepatuhan. Terima kasih Pak. Mungkin demikian dari kami Pak. Kalau nanti untuk pertanyaan yang lain kami akan jawab secara tertulis. Terima kasih. Terima kasih kepada Menteri Keuangan yang telah memberikan jawaban.